Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mengklik video ini. Eh, Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas sebuah materi mengenai akuntansi perubahan harga. Dan sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Cahyadi atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi ini, sekaligus juga menjadi penilaian tugas panel kami dalam mata kuliah teori akuntansi keuangan. Dan perkenalkan, saya Hindi Baginda selaku moderator yang akan memandu diskusi pada hari ini. Dan juga saya tidak sendirian, saya bersama 3 rekan teman saya yang lainnya, ada Chris Natasha, ada Anisia Kalamangape, dan juga ada Nurul Amalia Umera Zainal. Dan untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja kepada pokok pembahasannya. Dan materi yang kami diskusikan pada hari ini yaitu akuntansi untuk perubahan harga. Definisi perubahan harga itu sendiri itu ada 2 istilah, yaitu ada pergerakan harga umum dan juga pergerakan harga spesifik. Perubahan harga umum yaitu suatu perubahan harga yang terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang atau jasa di dalam suatu perekonomian itu mengalami perubahan. Kenaikan harga secara keseluruhan disebut inflasi, sedangkan penurunan harga disebut deflasi. Dan yang kedua yaitu ada pergerakan atau perubahan harga spesifik, yaitu di mana perubahan harga spesifik itu mengacu pada perubahan dalam harga barang atau jasa tertentu yang disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Dan untuk materi mengenai mengapa laporan keuangan memiliki potensi untuk menyesatkan selama periode perubahan harga dengan materi jenis penyesuaian inflasi akan dibawakan oleh Saudari Nurul Humaira. Dan kepada Saudari Nurul Humaira, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan mengapa laporan keuangan memiliki potensi untuk menyesatkan selama periode perubahan harga. Yaitu yang pertama, dari sudut pandang manajemen, ketidakakuratan pengukuran ini meliputi yang pertama, proyeksi keuangan yang didasarkan pada data seri waktu historis. Kedua, anggaran yang menjadi dasar pengukuran kinerja. Ketiga, data kinerja yang tidak dapat menvisualisasi pengaruh inflasi yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, fungsi mengakui pengaruh inflasi secara eksplisit, yaitu yang pertama, pengaruh perubahan harga sebagian bergantung pada transaksi dan keadaan yang dihadapi suatu perusahaan. Para pengguna tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai faktor ini. Yang kedua, mengelola masalah yang ditimbulkan oleh perubahan harga bergantung pada pemahaman yang akurat atas permasalahan tersebut. Pemahaman yang akurat memerlukan kinerja usaha yang dilaporkan dalam kondisi-kondisi yang memperhitungkan pengaruh harga. Ketiga, laporan dari para manajer mengenai permasalahan yang disebabkan oleh perubahan harga mudah dipercaya apabila kalangan usaha menerbitkan informasi keuangan yang membahas masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, laba yang dinilai lebih pada gilirannya akan menyebabkan yang pertama, kenaikan dalam proporsi pajak. Kedua, permintaan dividen lebih banyak dari pemegang saham. Yang ketiga, permintaan gaji dan upah yang lebih tinggi daripada pekerja. Yang keempat, tindakan yang merugikan negara seperti pengenaan pajak keuntungan yang sangat besar. Slide selanjutnya. Pun jenis penyelesaian inflasi ada dua, jadi menjadi dua. Penyelesaian tingkat harga umum dan penyelesaian biaya kini. Penyelesaian tingkat harga umum yang pertama ada indeks harga. Perubahan tingkat harga umum biasanya diukur dengan harga, dan suatu indeks harga adalah rasio biaya. Dan penggunaan indeks yaitu harga indeks harga digunakan untuk menetralisasikan jumlah uang yang dibayarkan selama periode tertentu menjadi ekuivalen daya beli pada akhir periode.
angka tingkat harga yang tidak disesuaikan oleh mewakili biaya kini pos-pos yang dimaksud atau angka-angka tersebut masih merupakan biaya historis. Angka biaya historis hanya disajikan ulang dalam unit pengukuran yang baru, daya beli pada umum pada akhir periode. Dan yang kedua, penyesuaian biaya kini. Model biaya kini berbeda dengan akuntansi yang konvensional dalam dua aspek utama. Yang pertama, aktiva tetap dinilai berdasarkan biaya kini dan bukan biaya historis. Yang kedua, laba adalah jumlah sumber daya yang dapat didistribusikan oleh perusahaan dalam suatu periode tanpa memperhitungkan komponen pajak, namun tetap dapat mempertahankan kapasitas produktif atau modal fisik perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya, Saudara Humaira. Untuk materi selanjutnya yang mengenai sudut pandang internasional terhadap akuntansi inflasi akan disampaikan oleh Saudari Anis. Dan kepada Saudari Anesia saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu sudut pandang internasional terhadap akuntansi inflasi. Beberapa negara telah mencoba metode inflasi yang berbeda. Yang pertama, Amerika Serikat. Pada tahun 1979, FSAB mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau Statement of Financial Accounting Standard yang disingkat SFAS nomor 33 yang berjudul Pelaporan Keuangan dan Perubahan Harga. Banyak pengguna dan penyusun informasi keuangan yang telah sesuai dengan SFAS nomor 33 mengemukakan bahwa yang pertama, pengungkapan ganda yang diwajibkan oleh FASB membingungkan. Yang kedua, biaya untuk menyusun pengungkapan ganda ini terlalu besar. Yang ketiga, pengungkapan daya beli konstan biaya historis tidak terlalu bermanfaat bila dibandingkan biaya kini. Yang kedua, Inggris. Komite Standar Akuntansi Inggris atau Accounting Standard Committee atau yang disingkat ASC menerbitkan pernyataan standar praktik akuntansi 16 atau Statement of Standard Accounting Practice kedua, apabila penyesuaian inflasi Amerika Serikat berpusat pada pelaporan laba rugi, apabila biaya kini di Inggris mewajibkan baik pelaporan laba rugi dan neraca biaya kini, beserta pencatatan kejelasan, standar di Inggris memperbolehkan 3 pilihan pelaporan. Yang ketiga, menyajikan akun-akun biaya kini sebagai pelaporan keuangan dasar dengan akun-akun pelengkap biaya historis. Yang keempat, menyajikan akun-akun biaya historis sebagai laporan keuangan dasar dengan akun-akun pelengkap biaya kini. Yang kelima, menyediakan akun-akun biaya kini sebagai satu-satunya akun yang dilengkapi dengan informasi biaya historis yang memadai. Yang ketiga, Brasil. Walaupun tidak lagi diwajibkan akuntansi inflasi yang direkomendasikan di Brasil, hari ini mencerminkan dua kelompok pilihan pelaporan. Yang pertama, hukum perusahaan Brasil, dan yang kedua, Komisi Pengawasan Pasar Modal Brasil. Yang keempat, Badan Standar Akuntansi Internasional. IASB telah menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasi dalam mata uang lokal menjadi tidak berarti lagi dalam satu lingkungan yang mengalami hiperinflasi. Keuntungan atau kerugian daya beli yang terkait dengan posisi kewajiban
atau aktiva moneter bersih dimasukkan ke dalam laba kini. Perusahaan yang melakukan pelaporan juga harus mengungkapkan yang pertama, fakta bahwa penyajian ulang untuk perubahan dalam daya beli unit pengukuran telah dilakukan. Yang kedua, kerangka dasar penilaian aktiva yang digunakan dalam laporan keuangan utama, yaitu penilaian biaya historis atau biaya kini. Yang ketiga, identitas dan tingkat indeks harga pada tanggal neraca beserta dengan perubahannya selama periode pelaporan. Yang keempat, keuntungan atau kerugian moneter bersih selama periode tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Anisiana untuk penyajian materinya. Selanjutnya kepada materi mengenai keuntungan dan kerugian serta akuntansi untuk inflasi di luar negeri akan disampaikan oleh Saudari Grace Natasha. Dan kepada Saudari Grace Natasha saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan materi tentang keuntungan dan kerugian. 1. Inflasi. Perlakuan keuntungan dan kerugian pos-pos moneter yaitu kas, piutang, dan utang tergolong kontroversial. Di Amerika, keuntungan atau kerugian pos-pos moneter ditentukan dengan menyajikan ulang dalam dolar konstan, saldo awal dan saldo akhir, serta transaksi dalam seluruh aktiva dan kewajiban moneter, termasuk utang jangka panjang. Angka yang dihasilkan diungkapkan sebagai saldo terpisah. Perlakuan ini memandang keuntungan dan kerugian pos-pos moneter sebagai hal yang berbeda dari jenis pendapatan yang lain. Yang kedua, kepemilikan. Akuntansi untuk biaya kini membagi total laba menjadi dua bagian, yaitu 1. Laba operasi, perbedaan antara pendapatan kini dan biaya kini sumber daya yang dikonsumsi. Yang kedua, keuntungan yang belum direalisasi yang timbul dari kepemilikan aktiva non-moneter dengan menilai pengganti yang meningkat bersamaan dengan inflasi. Kenaikan dalam biaya penggantian aktiva operasi yaitu proyeksi arus keluar yang lebih tinggi untuk menggantikan peralatan bukanlah suatu keuntungan baik. Itu direalisasikan atau tidak. Apabila laba berbasis biaya kini mengukur pemikiran kekayaan perusahaan yang dapat digunakan, maka perubahan biaya kini persediaan aktiva tetap dan aktiva operasi lainnya merupakan revaluasi ekuitas pemilik yang merupakan bagian dari laba yang harus disimpan oleh perusahaan untuk mempertahankan modal fisiknya. Slide selanjutnya. Akuntansi untuk inflasi di luar negeri. Para investor memberi perhatian terhadap potensi perusahaan untuk menghasilkan dividen, karena nilai investasi mereka sangat tergantung pada dividen di masa depan. Potensi suatu perusahaan untuk menghasilkan dividen berkaitan langsung dengan kapasitasnya untuk memproduksi barang dan jasa. Jika suatu perusahaan mempertahankan kapasitas produksinya, baru ada suatu dividen masa depan yang dapat dipertimbangkan. Menyajikan ulang akun-akun perusahaan luar negeri dan domestik menjadi ekuivalen harga kini akan menghasilkan informasi yang relevan dengan keputusan. Informasi ini memberikan kesempatan pada investor untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin yang menyangkut dividen di masa depan. Jauh lebih mudah untuk membandingkan mengevaluasikan hasil konsolidasi seluruh perusahaan daripada yang dilakukan dewasa kini. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk presentasi atas penyajian materinya, sekaligus juga menjadi materi terakhir yang kami bahas dalam pembahasan mengenai akuntansi untuk perubahan harga. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami paparkan kepada teman-teman semuanya itu bisa berguna bagi
teman-teman, dan untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.